Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita limpahan rahmat dan hidayahnya. Dan yang kedua, tak lupa pula marilah kita hantarkan shalawat serta salam kepada Nabi Agung kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang mana kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Jihan. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul pendekatan filsafat hukum. Langsung saja kita masuk ke materi, yaitu apa itu ilmu hukum. Beberapa pendapat mengatakan bahwa karena filsafat hukum merupakan bagian khusus dari filsafat pada umumnya, maka berarti filsafat hukum hanya mempelajari hukum secara khusus, sehingga hal-hal non-hukum menjadi tidak relevan dalam pengkajian filsafat hukum. Sebagai filsafat hukum tunduk pada sifat-sifat, cara-cara, dan tujuan-tujuan dari filsafat pada umumnya. Di samping itu, hukum sebagai objek dari filsafat hukum akan mempengaruhi filsafat hukum. Dengan demikian, secara timbal balik antara filsafat hukum dan filsafat saling bergabungan. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa filsafat hukum adalah cabang filsafat, yaitu filsafat tingkah laku atau etika yang mempelajari hakikat hukum. Dengan perkataan lain, filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum-hukum secara filosofis. Jadi, objek filsafat hukum adalah hukum dan objek tersebut dikaji secara mendalam sampai kepada inti atau dasarnya, yaitu disebut dengan hakikat. Selanjutnya yaitu ilmu filsafat sosial. Filsafat sosial merupakan cabang filsafat yang mempelajari persoalan kemasyarakatan secara kritis, radikal, dan komprehensif. Sejak Plato dan Aristoteles, kajian terdapat persoalan-persoalan kemasyarakatan sudah menjadi objek penelitian tersendiri. Menurut Plato dan Aristoteles, susunan masyarakat mencerminkan susunan kosmos yang abadi. Manusia berkewajiban untuk menyesuaikan diri dengan susunan itu dan mengganti demi keselamatannya. Kalau tidak, ia akan menghancurkan dirinya. Pada abad pertengahan, masyarakat Eropa masih memperlihatkan pada pola dasar yang sama, hanya sekedar mengoreksi terhadap paham Plato dan Aristoteles. Paham tentang otonomi kosmos diganti dengan paham heteronomia, yaitu kepercayaan bahwa kosmos tidak berdiri sendiri, tetapi bergantung pada kemahakuasaan Allah. Ketertiban kosmos adalah suatu ketertiban yang telah diciptakan. Materi yang selanjutnya yaitu perubahan hukum dan sosial. Proses terjadinya perubahan-perubahan pada masyarakat di dunia pada dewasa ini merupakan suatu gejala yang normal, yang mempengaruhi menjalar dengan cepat ke bagian-bagian lainnya dari dunia. Antara lain, berkat adanya komunikasi modern dengan taraf teknologi yang berkembang dengan pesat, penemuan-penemuan baru di bidang teknologi, terjadi suatu revolusi, modernisasi pendidikan, dan lain-lainnya. Kejadian yang di suatu tempat dengan cepat dan dapat diketahui oleh masyarakat-masyarakat lain yang bertempat tinggal jauh dari pusat terjadinya peristiwa tersebut. Perubahan-perubahan dalam masyarakat dapat mengenai nilai-nilai, kaidah-kaidah, pola-pola perilaku organisasi, struktur, lembaga-lembaga sosial, stratifikasi sosial, kekuasaan, interaksi sosial, dan lain sebagainya. Materi selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan sosial. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa sebab-sebab terjadinya perubahan-perubahan sosial dapat bersumber pada masyarakat itu sendiri, dan ada yang letaknya di luar masyarakat tersebut, yaitu yang datangnya sebagai pengaruh dari masyarakat lain atau dari alam sekelilingnya. Sebab-sebab yang bersumber dari masyarakat itu sendiri adalah antara lain bertambah atau berkurangnya penduduk, penemuan-penemuan baru, pertentangan, dan terjadinya revolusi. Suatu perubahan sosial dapat bersumber pada sebab-sebab yang berasal dari luar masyarakat tersebut. Misalnya sebab-sebab yang berasal dari lingkungan alam, perperangan, pengaruh kebudayaan masyarakat lain, dan sebagainya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.